Pernah nggak sih ngerasa setiap kali ngobrolin soal perubahan iklim, suasananya kok jadi panas ya, dan ujung-ujungnya selalu buntu? Kenapa begitu? Nah, ternyata jawabannya bukan karena kita kurang data atau kurang fakta, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dan personal, emosi kita. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kutipan ini kayaknya kena banget ya. Di satu sisi, ada rasa sedih, cemas, dan frustrasi ngelihat tindakan yang lambat banget. Tapi di sisi lain, ada juga kemarahan dari orang-orang yang merasa mata pencahariannya, hidupnya, terancam oleh kebijakan iklim. Jadi ini udah bukan lagi sekedar adu data, tapi udah jadi adu perasaan. Nah, ini pertanyaan utamanya. Kenapa sih perdebatan soal iklim ini selalu emosional dan gak maju-maju? Kita semua pasti pernah ngalamin sendiri kan? Entah itu pas lagi ngobrol sama keluarga atau lihat perdebatan panas di media sosial. Yuk, kita coba cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Oke, pertama-tama kita harus akui dulu masalah sebenarnya. Kita ini sebenarnya lagi terjebak di tempat yang namanya jalan buntu emosional. Ini bukan soal setuju atau nggak setuju sama kebijakan, tapi ini soal apa yang kita rasakan tentang kebijakan itu. Dan spektrum perasaannya itu luas banget. Ada yang sedih dan cemas mikirin masa depan planet ini, tapi di sisi lain ada juga kemarahan yang nyata dari orang yang takut kehilangan pekerjaannya besok. Ada rasa benci sama aturan yang seolah-olah dipaksakan dari atas. Sampai ada juga yang akhirnya apatis, pasrah karena ngerasa nggak berdaya. Poin kuncinya, ini bukan pertarungan antara yang benar lawan yang salah, tapi bentrokan antara berbagai perasaan yang sebetulnya sama-sama valid. Nah, ini nih yang sering bikin salah kaprah dalam debat iklim. Seolah-olah ini adalah perang antara fakta melawan perasaan. Anda pasti sering banget dengar kalimat ini. Udah deh, jangan bawa-bawa perasaan, kita pakai fakta aja. Kedengarannya sih logis ya, tapi ironisnya cara berpikir kayak gini justru yang bikin masalahnya makin runyam. Gini, kita harus bedain dua jenis polarisasi. Yang pertama, polarisasi isu. Itu soal kita beda pendapat tentang kebijakannya. Itu wajar. Tapi ada yang kedua, yang jauh lebih bahaya, yaitu polarisasi afektif. Ini bukan lagi soal nggak setuju, tapi udah sampai tahap saling benci dan saling nggak percaya. Nah, inilah racun yang sebenarnya lagi memecah belah kita. Disinilah letak bahayanya. Ketika kita menganggap pendapat orang lain itu terlalu emosional dan kita abaikan perasaan mereka, sebetulnya kita itu lagi mendorong mereka menjauh. Kita bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menciptakan musuh baru. Oke, kalau gitu, kalau mengabaikan emosi itu salah, terus gimana dong cara yang benar? Nah, disinilah kita perlu mengubah total cara kita memandang masalah ini. Coba kita berhenti sejenak dan bayangkan. Gimana kalau semua kemarahan, ketakutan, dan frustrasi itu sebetulnya bukan gangguan? Gimana kalau itu semua adalah sebuah sinyal, sebuah petunjuk, data berharga yang selama ini kita abaikan begitu saja? Inilah konsep kuncinya, emosi politik. Ini bukan sekedar marah-marah biasa karena hal sepele. Ini adalah kemarahan yang akarnya dalam, yang muncul dari perasaan diperlakukan tidak adil, dari nilai-nilai yang kita yakini, dan dari perasaan bahwa suara kita nggak pernah didengar oleh mereka yang punya kuasa. Ini dia kuncinya. Nah, kalau kita pakai kacamata emosi politik ini, tiba-tiba semuanya jadi lebih jelas. Kita jadi bisa lihat nilai-nilai apa sih yang sebetulnya dipertaruhkan. Kita jadi sadar kalau isu iklim itu ternyata nggak bisa dipisahkan dari isu ketidaksetaraan. Dan yang paling penting, kita akhirnya paham kenapa ada jurang kepercayaan yang begitu dalam antara masyarakat dan pemerintah. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat satu contoh nyata. Gimana isu ketidaksetaraan bisa memicu ledakan emosi dalam perdebatan iklim. Coba deh lihat angka ini. Benar-benar membuka mata kan? 10% orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas hampir separuh dari total emisi global. Sementara itu, 50% penduduk termiskin cuma menyumbang sekitar 12%. Ketimpangannya luar biasa. Terus artinya apa data ini secara emosional? Nah, sekarang coba bayangkan perasaannya. Ketika ada usulan kebijakan kayak pajak karbon, bagi sebuah keluarga berpenghasilan rendah, itu bukan lagi soal menyelamatkan lingkungan, itu terasa seperti sebuah hukuman. Mereka yang kontribusi emisinya paling kecil, justru yang diminta berkorban paling besar. Wajar kan kalau ini memicu kemarahan dan rasa tidak adil? Perasaan diperlakukan tidak adil ini lama-lama membentuk sebuah cerita di benak orang-orang. Sebuah cerita bahwa sistem yang ada sekarang ini memang gak adil, dan selalu ada pihak lain yang diuntungkan di atas penderitaan mereka. Dan cerita ini, percayalah, jauh lebih kuat dan lebih membekas daripada tumpukan data dan grafik manapun. Oke, kita udah bedah masalahnya sampai ke akarnya. Terus, jalan keluarnya gimana? Jawabannya adalah, kita perlu memulai sebuah percakapan yang benar-benar baru. Coba kita lihat pola lama yang selama ini dipakai dan terbukti gagal. Pertama, para ahli datang bawa fakta.
Kedua, politisi bikin kebijakan berdasarkan fakta itu. Dan ketiga, warga biasa cuma dianggap sebagai penonton di akhir cerita yang reaksinya cuma emosional. Ini kan proses satu arah yang sombong banget. Nah, disinilah letak kegagalan fatalnya. Model kayak gini nganggap kekhawatiran warga soal keadilan dan nasib mereka itu cuma sebagai emosi irasional yang harus diredam atau dikelola. Padahal kekhawatiran-kekhawatiran itulah data yang paling penting yang harus didengarkan dari awal. Jadi, percakapan yang baru itu harusnya gimana? Pertama, kita harus mulai memperlakukan emosi sebagai data krusial tentang nilai dan keadilan. Kedua, semua diskusi publik harus dimulai dari apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, bukan dari apa yang para ahli mau. Dan yang terakhir, kita harus ingat, emosi, seperti rasa cinta pada komunitas atau keinginan untuk keadilan, justru punya kekuatan untuk menyatukan kita, bukan cuma memecah belah. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Selama ini kita selalu berusaha menyingkirkan emosi dari perdebatan iklim, tapi gimana kalau cara itu ternyata keliru? Bagaimana jika mendengarkan kemarahan kita, memahami ketakutan kita, justru merupakan langkah pertama untuk benar-benar menemukan solusi?